Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Solis Sonjaya. Nomor NIM 0543555774. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk struktur data. Di mana tugas 2 soal nomor 1, buatkan program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Untuk nomor soal 2, buat program Java yang mengurutkan data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Saya akan menjelaskan tugas tersebut. Untuk import library yang kita butuhkan, ada import Java until array, ada import Java until scanner, dimana until array untuk menyalin array copy of dan mencetak toString. Untuk import Java until scanner itu untuk mengambil input dari keyboard pengguna. Sekarang program Java untuk merger sort dan counting sort, descending, public class, sorting program. Kita buat scanner di sini sebagai variabel statik agar bisa dipakai oleh semua metode di dalam kelas ini tanpa perlu dibuat berulang-ulang. Berupa static scanner. Scanner new scanner membuka system.in tutup. Ini adalah metode main titik awal program kita dieksekusi. Public static void main string array args. Langkah 1, mengambil data dari pengguna. Kita panggil metode input data manual yang sudah kita buat di bawah. Metode ini akan mengembalikan sebuah array integer array yang kita simpan ke variabel data original. Integer array data original sama dengan input data manual list Untuk langkah kedua, untuk menyalin array, kenapa harus disalin? Metode sorting, merger, sort, dan counting sort akan mengubah urutan array yang ada di dalamnya. Jika kita hanya pakai data original untuk keduanya, maka counting sort akan menerima data yang sudah diurutkan oleh merger sort. Itu akan jadi tidak stabil, tidak adil dan salah. Karena itu kita buat dua salinan terpisah. Di sini ada dua salinan integer array data untuk merger sama integer array data untuk counting. Untuk langkah ketiga, menampilkan dan menjalankan sorting. Kita gunakan print agar tampilannya rapi rata kiri. System out print in hasil proses sorting descending. System out print x kurung buka x hasil proses sorting descending. System out print format aksen 20 s arg data asli dan array toString data original. Bagian merger sort. System out print kurung buka x 2 n 1 menjalankan merge sort
turun tutup. Kita panggil metode merge sort dengan data salinannya. Merge sort descending, data untuk merger. Cetak hasilnya, sistem outprint, format, dan data urut, array, toString, data untuk merger. Bagian counting sort. Dalam bagian counting sort, sistem outprint x aksen 2 menjalankan counting sort. Kita panggil metode counting sort dengan data salinannya. Counting sort descending, data untuk counting. Cetak hasilnya, sistem print format aksen 20s data terurut, array, toString, data untuk counting. Sistem print membuka x bla bla bla, dan sistem outprint membuka x proses selesai. Sekarang langkah untuk keempat. Menu scanner ini adalah praktik yang baik, good praktik. Untuk menutup scanner setelah selesai digunakan agar tidak ada result lag. Scanner close list. Metode helper untuk meminta input data manual dari pengguna. Metode ini akan melakukan validasi satu jumlah elemen minimal 8, dua angka yang diinput harus non-negatif karena syarat counting sort. Private static integer list input data manual list. Integer jumlah 0. Validasi 1 jumlah elemen. Kita pakai loop while agar program terus bertanya jika pengguna memasukkan angka di bawah 8. While kurung buka jumlah kurang dari 8. Array system outprint kurung buka s mau input berapa angka, minimal 8 tutup. Integer present list adalah perintah untuk mengubah teks angka. Untuk ini akan terjadi jika pengguna input ABC bukan angka. Buat array kosong dengan ukuran jumlah yang sudah valid. I adalah indeks untuk array R. Validasi 2, input angka 1 per 1. Loop while ini akan berjalan sebanyak jumlah kali. Validasi 3, angka non negatif penting. Counting sort tidak bisa memproses angka negatif jika kita harus validasi di sini. I tidak bertambah, jadi program akan bertanya lagi untuk angka ke X yang sama. Simpan angka jika valid. Pindah ke indeks berikutnya jika input bukan angka. Kembalikan array yang sudah terisi. Sekarang untuk bagian 1 merge sort descending. Fungsi pintu masuk untuk memulai merge sort. Fungsi ini hanya memanggil fungsi rekursif utama. Tidak perlu di sort jika elemennya 0 atau 1. Memulai proses rekursif dari indeks 0 sampai akhir. Ini adalah inti dari David pecah dalam David and Conser. Fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri rekursif untuk memecah array menjadi bagian-bagian kecil. Left rig adalah kondisi berhenti jika left rig artinya array tinggal satu elemen sudah terurut. 1. Cari titik tengahnya. 2. David panggil rekursif untuk sisi kiri. 3. David untuk panggil rekursif untuk sisi kanan. 4. Consuer gabungkan kedua sisi yang sudah terurut. Ini adalah inti dari consuer gabung.
Fungsi ini menggabungkan dua sub array L dan R yang sudah terurut kembali ke array R. 1. Hitung ukuran dua sub array. Ukuran array kiri, ukuran array kanan. 2. Buat array sementara L dan R. Inilah yang membuat merge sort butuh memori 0 N. 3. Salin data dari R ke array sementara L dan R. 4. Proses penggabungan merge. Indeks untuk array L, indeks untuk array R, indeks untuk array R, array utama. Loop ini berjalan selama L dan R masih punya elemen. Ini kunci pengurutan descending terbesar ke terkecil. Kita bandingkan L, I, dan RJ. Jika LI lebih besar atau sama dengan RJ, masukkan LI ke R. Untuk ascendingnya kita pakai LI kurang lebih R dan Z. Pindahkan indeks L, terus pindahkan indeks R, pindahkan indeks R. 5. Salin sisa elemen jika ada. Jika salah satu array L atau R habis duluan, sisa dari array yang lain tinggal disalin saja. Bagian kedua, counting sort descending. Fungsi utama untuk counting sort tidak perlu disort. Langkah 1, cari nilai maksimum K. Kita butuh maksimal untuk menentukan ukuran counting array. Ini adalah K dalam kompleksitas 0 N plus K. Langkah 2, buat counting array Ember. Ukurannya harus maksimal plus 1 karena array indeksnya mulai dari 0 untuk menampung angka 0 sampai dengan maksimal. Array ini otomatis terisi 0 semua. Langkah 3, hitung frekuensi. Kita loop array R number akan berisi setiap angka, misal 38, 27, 43 dan sebagainya. Number akan berisi setiap angka, misal 38, 27, 43 di situ. Counting number plus artinya tambah 1 di Ember pada indeks number. Contoh, jika number 43, maka counting 43 akan jadi 1. Jika nanti ketemu 43 lagi, counting 43 akan menjadi 2. Angka 4, bangun kembali array R. Kita akan timpa array R yang lama dengan data terurut. Penanda posisi di R mulai dari 0. Ini kunci pengurutan descending terbesar ke terkecil. Kita loop count array Ember secara mundur, mulai dari maksimal angka terbesar ke 0 angka terkecil. Untuk ascendingnya kita loop for integer I 0 I maksimal I. Loop while ini akan berjalan sebanyak frekuensi angka I yang kita dihitung di langkah 3. Contoh, jika counting 575 sama dengan 2, loop ini jalan 2 kali. Masukkan angka I, angka yang sedang kita cek, ke dalam array R. Pindahkan indeks output, kurangi isi Ember. Metode helper sederhana untuk mencari nilai maksimum array diperlukan oleh counting sort. Asumsikan angka pertama adalah terbesar, loop mulai dari 1 karena 0 sudah jadi maksimal. Update maksimal jika ada yang lebih besar, kembalikan nilai terbesar. Nah, sekarang kita akan mencoba pemrograman di tersebut.
kita akan mau input berapa angka, minimal 8, kita akan input 10. Kita akan mencoba angka ke 1 kita coba angka 5, angka kedua kita coba angka 6, angka ke 3 4, angka ke 4 kita 1, angka ke 5 kita 6, angka ke 6 kita 9, angka ke 7 kita 2, angka ke 8 kita 3, angka ke 9 kita 0, angka ke 10 kita 1. Kita akan mencoba menjalankan. Untuk data asli Anda 5 6 4 1 6 9 2 3 0 1. Untuk menjalankan magic sort-nya, data terurut 9 6 6 5 4 3 2 1 1 0. Untuk menjalankan counting sort, data terurut 9 6 6 5 4 3 2 1 1 0. Proses selesai. Sekarang kita akan bahas algoritma pertama, yaitu merger sort. Sesuai namanya, merger artinya gabungan dan sort artinya urutkan. Algoritma ini menggunakan konsep divide and conquer atau pecah dan gabung. Prosesnya ada 2 bagian. Bagian pertama adalah divide atau pecah. Tunjukkan metode sort. Proses ini dimulai metode sort rekursif. Fungsi ini adalah fungsi rekursif yang artinya dia akan memanggil dirinya sendiri berulang kali. Tujuannya adalah memecahkan array kita. Tunjukkan 2 baris array kita. Arraynya akan dibelah jadi 2, lalu dibelah lagi dan dibelah lagi sampai setiap bagian hanya tersisa 1 elemen. Kalau sudah 1 elemen artinya sudah pasti terurut. Bagian kedua adalah conquer atau gabung. Setelah semua elemen dipecah, kita masuk ke metode merge. Disinilah proses penggabungan dan pengurutan yang sebenarnya terjadi. Kita bisa lihat di sini kita membuat array sementara L untuk ke kiri dan R untuk ke kanan, right. Data dari array yang pecah tadi disalin ke L dan R. Nah, ini adalah baris paling penting untuk pengurutan descending terbesar dan terkecil. Di sini kita membandingkan elemen pertama dari array L dan R. Ternyata kita mengurutkan terbesar. Kita ambil angka yang lebih besar atau sama dengan. Untuk dimasukkan duluan ke array, hasilnya angka. Jika kita ingin ascending terkecil ke terbesar, kita tinggal ganti logikanya menjadi kurang dari. Proses perbandingan ini diulang terus sampai salah satu array L atau R habis. Terakhir, jika masih ada sisa elemen L atau R, 2 loop while di bagian bawah ini bertugas untuk menyalin sisa elemen tersebut ke array hasilnya. Selanjutnya, algoritma kedua, counting sort. Cara kerja counting sort sangat berbeda dari merge sort. Algoritma ini tidak pernah membandingkan 2 angka. Sebaliknya, dia bekerja dengan cara menghitung frekuensi atau memecah beberapa kali sebuah angka muncul. Kita bisa bayangkan ini seperti menyiapkan banyak ember. Prosesnya ada 3 langkah utama. Langkah pertama, siapkan ember. Pertama, kita harus tahu angka terbesar di data kita. Itulah kenapa kita dipanggil metode finmax. Setelah kita dapat angka terbesar, misalnya 575, kita buat embernya. Ember ini adalah sebuah array baru bernama count dengan ukuran maksimal
plus 1 jadi 576 untuk menampung indeks dari 0 sampai 575. Langkah kedua, hitung frekuensi isi ember. Sekarang kita isi embernya, kita log data asli kita satu persatu. Baris counting number plus ini artinya jika kita ketemu angka 38, kita tambahkan 1 ke ember nomor 38. Jika kita bertemu 38 lagi, ember 38 isinya jadi 2. Proses ini diulang sampai semua data selesai dihitung. Ini adalah langkah terakhir sekaligus kunci untuk pengurutan descending. Kita akan menyusun ulang array asli kita R dengan mengambil data dari ember tadi. Perhatikan kita menggunakan loop secara mundur. Kita mulai dari ember terbesar I sama dengan maksimal turun sampai ember 0. Kita cek ember 575 ada isinya, ambil angkanya, masukkan ke array hasil ember 574. Kosong lewat ember 523 ada isinya, ambil, masukkan ke array hasil dan seterusnya. Karena kita ambil dari ember terbesar, hasilnya pasti terurut dari terbesar ke terkecil. Analisa singkat. Counting shot bekerja dengan menghitung frekuensi kecepatan sangat tinggi, yaitu 0 n plus k kurung tutup, di mana n adalah jumlah data dan k adalah angka terbesar. Tapi dia punya dua batasan. Satu, hanya bisa untuk angka positif atau 0, makanya tadi di input ada validasi. 2, boros memori, membuka O, membuka K jika angka terbesarnya sangat besar. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.